Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang bergerak di bidang sektor energi. Jadi kebetulan juga teman-teman kita yang berada di grup WhatsApp minta kita untuk bantu review saham-saham yang berada di sektor energi dan terkhususnya di bergerak bidang batu bara. Nah, sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali juga kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng, belajar bareng, bersama Mirai Aset Sekuritas, nanti teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya akan pandu kepada teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritasnya, gitu. Oke, nah kita akan langsung saja. Pertama kali kita akan lihat dulu indeks komposit kita terlebih dahulu supaya kita tahu langkah apa yang akan kita gunakan di perdagangan besok atau kita tahu pergerakan indeks kita seperti apa beberapa hari ke depannya, teman-teman. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu banyak adjustment dengan forecasting kita karena di sini teman-teman perhatikan kita juga sudah forecast sebelumnya bahwasanya indeks kita akan mengalami koreksi atau kemungkinan menutup area gapnya. Di sini sebenarnya dia satu tick saja belum menutup gapnya, namun kita anggap itu sudah menjadi suatu penutupan untuk area gapnya karena di sini teman-teman perhatikan gap itu bukan menjadi suatu kepastian untuk ditutup ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh jangan menjadi suatu acuan bahwasanya gap itu bisa menjadi suatu kepastian harus ditutup gitu. Nah, tapi setidaknya gap itu bisa teman-teman jadi acuan bahwasanya ketika indeks kita koreksi besar kemungkinan dia akan tuju area gap tersebut gitu. Karena apa? Karena ya para technical analysis dan para trader lainnya pasti akan melihat area gap dan besar kemungkinan ketika harga menyentuh area gap para trader atau bahkan investor pasti akan masuk di area-area itu, teman-teman. Jadi ya bukan menjadi suatu kebetulan dan juga bukan menjadi suatu kepastian ketika gap ditutup harga akan bereaksi gitu. Di sini kalau teman-teman perhatikan sebenarnya indeks kita ditutup menguat itu dia gap up di sini. Nah, teman-teman perhatikan kalau saya ubah ke time frame M30 di sini dia gap up dari harga 6941 langsung gap ke 6988 teman-teman. Jadi biasanya kalau teman-teman yang sudah sering melihat market ketika saham atau indeks kita gap up pasti kemungkinan besar besoknya itu dia akan mencoba menutup gap yang telah dia buat. Sama sebaliknya ketika saham dia gap down besar kemungkinan besok dia akan kembali rally ke atas teman-teman. Jadi kalau seandainya di perdagangan hari ini teman-teman menemukan saham-saham yang gap up atau teman-teman mempunyai saham yang gap up ya besar kemungkinan besok dia akan turun kembali gitu. Jadi teman-teman nggak perlu terkejut ketika misalnya tadi Telkom ya, Telkom tuh hampir naik gap up sekitar 4% tuh. Jadi ya jadi besok teman-teman tuh jangan terkejut misalnya Telkom itu akan koreksi gitu. Itu adalah suatu dinamika market yang sering terjadi, teman-teman. Apalagi ketika rebalancing itu selesai. Jadi ketika setiap 3 bulan pasti ada namanya rebalancing gitu. Ketika harga gap down atau gap up, pasti besok harinya akan berlawanan dengan gap yang telah dia buat. Nah, di sini sebenarnya menjadi suatu hal yang menarik, teman-teman. Menjadi hal yang menarik. Kenapa saya katakan begitu? Ketika saham gap up seperti ini, besar kemungkinan tendensinya dia akan menutup gapnya terlebih dahulu ke sini, baru dia akan lanjut rally gitu. Dia akan lanjut rally. Nah, sebenarnya gap up ini dibuat oleh foreign yang terus inflow di negara kita. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan di sini, foreign itu sebenarnya masuk itu ketika dia mulai di area ini, teman-teman. Ketika dia memasuki area 6.898 atau kita genapkan ke 6.900. Jadi di sini foreign mulai masuk nih kalau teman-teman perhatikan. Waktu kemarin di sini foreign mulai masuk, dia up ya kan? Di sini dia koreksi, sebentar ya, saya push dulu ini. Di sini dia koreksi, sorry. Dia koreksi di sini. Nah, ketika dia koreksi memasuk area demand-nya, foreign masuk lagi, teman-teman. Foreign masuk lagi dan sekarang teman-teman lihat hasilnya. Jadi metode supply and demand itu sebenarnya sangat bagus gitu. Metode supply and demand itu sangat bagus. Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman benar-benar bisa mengerti area supply and demand dengan lebih benar gitu. Itu yang paling penting. Karena apa? Ketika teman-teman bisa melihat area supply and demand, teman-teman tuh trading tuh udah lebih
enak di market, teman-teman. Udah lebih enak. Jadi kalau teman-teman perhatikan di area ini, jadi ya teman-teman jangan pernah berpikir bahwa saya foreign itu udah masuk dari bawah, mostly tidak, teman-teman. Justru lokal lah yang mulai mengakumulasi saham-saham kita di area bawah ini. Foreign itu mulai masuk di area ini. Jadi jangan nanti teman-teman berpikir, oh foreign taking profit, harga drop ke bawah, foreign dikit-dikit taking profit. Tidak seperti itu metode di pasar itu. Dinamika market tuh bukan semata-mata foreign gitu. Jadi teman-teman jangan sampai kejebak dikit-dikit foreign, nggak seperti itu. Pure market tuh digerakkan oleh supply and demand. Jadi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa melihat area supply dan area demand gitu. Jadi jangan dikit-dikit foreign dan foreign. Oke, memang besar foreign bisa menggerakkan market kita, tapi market itu nggak bisa sejalan hanya dengan kemauan foreign, teman-teman. Karena ya seperti yang saya katakan, market itu digerakkan oleh likuiditas. Salah satunya adalah apa? Supply and demand gitu. Oke. Jadi untuk komposit sendiri masih sesuai plan kita, masih sangat bagus ya, tidak ada yang perlu kita takuti. Kalau seandainya dia besok menjadi koreksi di level harga 6.940, teman-teman bisa manfaatkan untuk lihat saham-saham apa aja yang benar-benar menarik untuk teman-teman bisa pertimbangkan masuk di market kita gitu. Oke. Overall indeks kita masih bagus. Jadi ya ketika besok dia koreksi atau bagaimanapun, teman-teman nggak perlu takut lah. Kecuali teman-teman beli saham yang aneh-aneh, ya wajar aja teman-teman takut. Karena ya foreign masuk di atas, foreign masuk, masa teman-teman takut kan gitu. Nah, kita akan langsung saja, teman-teman. Di sini teman-teman perhatikan ada cukup banyak saham yang akan kita bahas di video kali ini, namun saya akan mencoba membahasnya sesingkat mungkin supaya teman-teman dapat mengerti apa yang akan saya sampaikan di video kali ini. Oke, kita akan langsung saja, kita akan bahas saham ITMG. Jadi sebenarnya di video saya yang sebelumnya saya sudah pernah bahas saham-saham energi ini, namun teman-teman kita yang ada di grup WhatsApp ingin kita coba reanalisakan saham-saham yang bergerak di bidang coal atau batubara ini gitu. Nah, sebenarnya untuk ITMG sendiri structure marketnya itu sangat bagus, momentumnya ini dia strong bullish, teman-teman. Dia strong bullish. Jadi di sini kita sudah asumsikan bahwasanya ini menjadi area demand kita gitu. Kalau seandainya dia break di bawah 38925 ini, ya tandanya harganya kemungkinan besar akan drop gitu. Harganya akan drop. Kemana? Kita akan tunggu structure barunya terbentuk seperti apa gitu. Namun kalau kita cerita terjeleknya, ini ada area gap yang kemungkinan besar dia bisa 7 juga, teman-teman. Dia bisa 7 juga, yaitu di level harga 35.600 gitu. Jadi sebenarnya untuk ITMG sendiri sih masih bagus. Tidak ada yang perlu kita takuti. Biasanya kalau seandainya teman-teman takut itu karena teman-teman tuh entry dengan dana yang over gitu. Teman-teman masuk ke saham ITMG ini dengan dana yang over, itu yang sangat berbahaya gitu. Jadi pastikan ketika teman-teman entry itu teman-teman ukur dulu resikonya. Ukur dulu resikonya. Kalau seandainya teman-teman entry nggak rela cut loss, nggak masalah, teman-teman. Saya berulang kali katakan, ketika teman-teman masuk ke dalam saham yang bagus, teman-teman nggak rela cut loss, tidak masalah, saya katakan. Yang jadi masalah adalah ketika teman-teman tidak rela cut loss, tapi teman-teman salah melakukan metode averagingnya, gitu. Itu yang sangat berbahaya. Udahlah teman-teman tidak rela cut loss, oke, kita masuk di saham yang bagus, tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika teman-teman tuh tidak tahu di mana area untuk averagingnya, itu yang sangat berbahaya, gitu. Nah, misalnya nih, ITMG, teman-teman beli di area demand-nya, oke, dia breakdown ke bawah, dia masuk ke area stop loss kita, kita tidak rela cut loss, nggak masalah, teman-teman. Saya katakan nggak masalah. Kenapa? Ini saham bagus gitu, ini saham bagus. Tinggal teman-teman buat peta baru dia gitu, peta baru dia perjalanan saham ini mau kemana gitu, teman-teman. Sekarang ketika dia break misalnya, break di level harga 38650, tandanya apa? Dia kena stop loss. Kita cerita kita nggak rela cut loss, oke, nggak masalah. Kita buat roadmap atau kita lakukan adjustment namanya, adjustment. Bagaimana? Kita akan tunggu dia proyeksinya. Kita mencoba berpikir sekritis mungkin ya. Kita coba berpikir sekritis mungkin. Kita ketika dia break area demand-nya, kita langsung asumsikan bahwasanya dia akan kejar area gap-nya. Gitu. Dia akan kejar area gap-nya. Kalau seandainya dia nggak kejar area gap-nya, kita tunggu structure barunya terbentuk, teman-teman. Kita tunggu structure barunya terbentuk. Berapa lama? Bisa jadi seminggu, bahkan lebih dari seminggu gitu. Jadi ya, teman-teman jangan terlalu takut, apalagi sampai terlalu FOMO, itu yang sangat berbahaya. Kalau seandainya nih, teman-teman beli, ya kan, rupanya turun, nggak rela cut loss, nggak masalah, saya katakan. Nggak masalah, kenapa? Sahamnya memang saham bagus, dan secara sektor masih hype, teman-teman.
masih hype. Mungkin kita nggak mendapatkan di best price, tapi setidaknya kita tahu apa yang kita lakukan. Itu yang paling penting, teman-teman. Itu yang paling penting. Yang bahaya itu teman-teman melakukan sesuatu tapi teman-teman nggak ngerti apa yang teman-teman lakukan. Itu sangat berbahaya gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham ITMG, sebenarnya secara area dia bagus, tapi sekali lagi saya katakan, ketika teman-teman ingin entry di saham ini, ukur dulu resikonya. Ukur dulu resikonya gitu. Oke? Jadi untuk ITMG masih menarik. Kalau seandainya dia breakdown di perdagangan besok, kita akan tunggu lagi pembentuk structure barunya seperti apa, atau kita seperti yang saya sampaikan, kita akan tunggu dia di level harga 35.600. Itu adalah analisa kita secara kritisnya, teman-teman. Untuk adjustment ke depannya kita tunggu structure barunya terbentuk. Oke? Nah, selanjutnya kita akan bahas saham PTBA. Untuk PTBA sendiri di sini saya melakukan adjustment ya. Saya lakukan adjustment, kita buat di bawah shadow dia di 4180. Jadi ini adalah area kritis dia memang secara structure, teman-teman. Karena kalau seandainya dia break area ini, sebenarnya sih di sini dia swing high-nya udah jadi sih sebenarnya. Di sini dia swing high-nya udah jadi dari time frame H4 ya. Kita lihat di sini ini adalah swing high yang dimana besar kemungkinan dia akan membuat swing low, teman-teman. Kemungkinan besar nih kita coba forecast ya. Kita coba buat forecast. Besar kemungkinan dia telah membuat swing high, dia akan membuat swing low. Ketika dia membuat swing low, baru dia akan membuat swing high barunya, teman-teman. Baru dia akan membuat swing high barunya. Di mana saya melihat ya, dia akan kejar area ini. Kemungkinan besar kalau seandainya di perdagangan besok dia masih mau turun gitu. Kemungkinan besar ketika dia masih mau turun gitu. Jadi kalau seandainya besok dia mau turun di sini, teman-teman masih bisa perhatikan gitu. Teman-teman masih bisa perhatikan. Besar kemungkinan kalau seandainya dia turun area ini akan terjadi suatu reaksi untuk demand mulai masuk ke pasar. Namun untuk pastinya kita akan perhatikan di mana pastinya, teman-teman. Karena di sini juga ada area yang cukup lebar sih untuk jadi area demandnya gitu. Ada area yang cukup lebar. Oke, jadi sebenarnya untuk PTBA masih bagus. PTBA masih bagus. Kita tinggal tunggu pembentukan swing low-nya di mana. Jadi di sini teman-teman perhatikan ini adalah swing high. Ketika dia memasuki area ini, kita lihat ketika demand mulai masuk, baru kita bisa coba melakukan average down, atau teman-teman belum punya barang, teman-teman bisa entry di saham PTBA ini sendiri. Oke, secara overall PTBA masih menarik. Selanjutnya kita lihat saham Adaro. Jadi di perdagangan hari ini yang paling terpukul salah satunya adalah saham Adaro, teman-teman. Di sini Adaro telah break area demand yang telah kita tandakan, dan benar aja di sini nih kita tandakan ini. Kalau teman-teman perhatikan ini, kita asumsikan sebenarnya ini adalah pondasinya ya. Kita asumsikan sebenarnya ini adalah pondasinya, namun di perdagangan hari ini demand yang membentuk candlestick ini lebih lemah dibanding supply atau seller di perdagangan hari ini, teman-teman. Lebih lemah gitu. Jadi di perdagangan hari ini dia ditutup hampir ARB ya. Kita lihat berapa persen di perdagangan hari ini, dia ditutup 5% dengan candle yang cukup impulsif di perdagangan hari ini. Jadi besok kita akan lihat pembentukan strukturnya seperti apa untuk saham Adaro ini sendiri. Saya hapus dulu gambarnya nih. Supaya tidak terlalu banyak, karena akan membuat teman-teman bingung nantinya nih. Kita akan forecast ulang ya. Di sini dia seperti membuat pola double bottom. Kita tandakan begini. Ini adalah area demand dia, yang kebetulan juga dia telah membuat gap, teman-teman. Dia telah membuat gap. Kita buat forecast baru ya. Atau roadmapnya saham Adaro ini, teman-teman. Kita akan buat forecastnya. Nah, saya langsung buat analisanya di video ini. Jadi saya nggak ada membuat atau memforecast terlebih dahulu baru saya buat video, tidak, teman-teman. Jadi di sini kita sama-sama langsung belajar bagaimana caranya saya menganalisa gitu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ya, saya bisa asumsikan ini bisa menjadi area demand-nya, teman-teman. Ini bisa menjadi area demand-nya. Nah, kenapa? Karena di sini teman-teman perhatikan ada sebuah candlestick kecil yang dimana di sini sebenarnya perdagangannya sangat sepi, namun terjadi suatu gejolak harga di perdagangan berikutnya gitu. Jadi di sini teman-teman bisa jadi asumsikan bahwasanya ini menjadi area kosong namanya, area kosong yang dimana area harga itu masih sedikit yang punya barang di area-area ini gitu. Jadi besar kemungkinan kalau seandainya
Adaro masuk area ini, besar kemungkinan akan ada terjadinya suatu reaksi, demand mulai masuk gitu, besar kemungkinan. Kalau seandainya harga 3090 ini dia benar-benar breakdown, saya berani katakan kita akan tunggu dia di 2960, teman-teman. Apapun ceritanya, ketika dia break di bawah 3090, kita lebih baik langsung bicara sekritis mungkin, kita akan tunggu di level harga 2960 gitu. Baru kita akan coba follow the trendnya, teman-teman. Karena kalau seandainya dia break area ini, tandanya strukturnya cukup parah gitu. Strukturnya cukup parah. Jadi mending kita tunggu langsung di area gap up yang di sini. Gitu, oke? Jadi untuk Adaro sebenarnya overall sih masih menarik, cuman kita tinggal perhatikan di mana kita bisa dapat area best price-nya aja, teman-teman. Di mana kita bisa dapat area best price-nya. Jadi ketika teman-teman memang sudah punya barang di sektor energi, teman-teman tidak rela cut loss, saya ingin beri masukan kepada teman-teman, satu, jangan terlalu banyak kumpuli saham di portofolio. Ingat, jangan terlalu banyak kumpuli saham di portofolio. Kedua, fokuslah di saham teman-teman. Fokuslah di saham yang teman-teman punya. Misalnya teman-teman punya saham sektor energi, salah satunya adalah Adaro. Fokuskan dana teman-teman tuh ada di Adaro dulu gitu. Perhatikan di mana area-area demand-nya. Ketika dia benar-benar masuk area demand, fokuslah di satu saham ini dulu gitu. Itu supaya teman-teman lebih optimal berdagangnya gitu. Jadi teman-teman lebih optimal berdagangnya. Karena apa? Secara sektor dia masih hype dan laporan keuangan dia belum keluar gitu. Jadi kalau seandainya dia pun koreksi, saya ingin katakan kepada teman-teman, jangan takut. Jangan takut karena secara structure market kita melihat bahwa saham ini secara sektor belum ada suatu transisi yang mungkin terjadi, teman-teman. Dan ingat, laporan keuangannya belum keluar. Jadi ketika harganya mencoba koreksi, pastikan teman-teman manfaatkan itu untuk koleksi saham-saham coal ini sendiri gitu. Coal ini sendiri, karena saya yakin dan percaya laporan keuangannya pasti akan bagus. Oke? Jadi itu aja untuk Adaro di video kali ini. Selanjutnya kita akan bahas saham Indi. Untuk saham Indi sendiri, di sini teman-teman perhatikan ada suatu tekanan buyer mulai masuk ya di sini. Di sesi 2 dia ditutup tidak sepenuhnya dikuasai oleh market, teman-teman perhatikan di sini. Dan untuk Indi sendiri kita belum bisa asumsikan apapun sebenarnya. Kita belum bisa asumsikan apapun. Kita lebih baik seperti yang saya katakan, kita menunggu, teman-teman. Kita menunggu struktur baru Indi ini terbentuk seperti apa. Dan ingat, ini adalah area resisten nih. Ini adalah area resisten. Jadi kita tunggu struktur barunya terbentuk seperti apa. Dan untuk Indi sebenarnya sahamnya masih bagus. Masih bagus. Yang paling penting adalah kita tunggu dulu terbentuk strukturnya seperti apa, baru bisa kita lihat di mana kita bisa entry untuk harga terbaiknya gitu. Oke, jadi untuk Indi itu aja masih oke sih, masih oke. Jadi teman-teman nggak perlu takut ketika teman-teman masih punya barang Indi ini. Selanjutnya saham Doit. Nah, untuk Doit sendiri sebenarnya kita pernah forecast ya saham ini membentuk suatu pola double bottom ya. Dia membentuk suatu pola double bottom. Sebenarnya kita pernah forecast bahwasanya ketika dia break 388 ini, dia retrace, kita anggap dia akan up. Namun di sini terjadi suatu distribusi yang berturut-turut. Di sini teman-teman perhatikan, terjadi suatu distribusi berturut-turut. Namun menariknya, distribusi ini masuk ke area demand, teman-teman. Dia masuk ke area demand. Saya tandakan seperti ini. Nah, kita tandakan seperti ini. Nah, ini adalah area demand namanya, teman-teman. Ini adalah area demand. Kalau kita buat, maaf. Nah, kita tarik Fibo-nya sebentar. Nah, ini adalah area demand. Kalau seandainya teman-teman besok ingin coba spekulasi buy di saham Doit ini, tapi Doit ini case-nya beda ya. Doit ini case-nya beda. Teman-teman nggak bisa perlakukan saham Doit ini seperti saham Adaro dan ITMG dan lain-lainnya, karena saham Doit ini tidak sebagus saham batubara lainnya, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin trading, teman-teman bisa lakukan di saham Doit ini. Namun saya katakan ketika dia benar-benar kena stop loss, ya teman-teman wajib melakukan namanya pembatasan resiko gitu. Oke. Nah, Doit ini secara structure market dia menarik. Kalau seandainya teman-teman besok ingin entry di saham Doit ini, teman-teman bisa lakukan di saham Doit ini. Nah, kenapa dia memasuki area demand-nya dan stop loss-nya sendiri hanya sekitar 3%, teman-teman. Kita adjust aja nih ya di sini. Jadi untuk stop loss sendiri cukup di level harga 360.
ketika harganya break di 360 ya teman-teman bisa cut loss untuk saham Doit ini sendiri gitu. Sangat cukup menarik saham ini secara structure market karena kalau teman-teman perhatikan di sini dia membentuk high, low, high, low, dan dia akan membuat high gitu. Besar kemungkinannya seperti itu. Atau kalau kita baca majornya ya, kalau kita baca majornya, ini adalah primary trend. Ini adalah primary trend, dia akan membuat secondary trend, dan dia akan membuat primary trend baru. Kemana? Kita tinggal tarik 1:1 dari badan cangkulnya, teman-teman. Kita tarik badan cangkul, kita pindahkan, sebentar ya. Kita tinggal pindahkan ke sini. Nah, jadi besar kemungkinan, sebentar saya hapus dulu ini. Besar kemungkinan dia akan kejar area ini. Nah, kita adjust aja deh ke 450. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry untuk saham Doit ini masih menarik karena kalau teman-teman mempelajari Dow teori atau price action analysis, ini adalah AB sama dengan CD, teman-teman. AB sama dengan CD. Sebentar ya, saya lihat dulu ada nggak di sini. AB sama dengan CD. Tidak ada. Jadi kalau seandainya teman-teman mempelajari, ini adalah E, ya kan? Ini adalah E. Oke. Nah, ini adalah B. Sebentar, kita forecast ya. Sorry kalau videonya sedikit lama, tapi setidaknya teman-teman dapat ilmu dari apa yang saya sharingkan nih. Ini AB, ini adalah C. Nah, kita buat C-nya seperti ini. Biasanya C-nya itu akan jatuh setidaknya paling jauh di Fibo 618, teman-teman. Jadi biasanya itu dia jatuhnya itu ke Fibo 618. Jadi kalau teman-teman mempelajari AB sama dengan CD, besar kemungkinan dia akan seperti ini. Secara teorinya gitu, secara teorinya. Jadi untuk duit sendiri masih menarik ya, duit sendiri masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan masuk di saham duit ini gitu. Oke, itu aja untuk duit. Selanjutnya kita akan bahas saham Antam. Ini adalah saham yang bergerak di bidang nikel ya. Ini adalah saham yang bergerak di bidang nikel. Teman-teman perhatikan di sini dia telah membreak area channel trendline bearish-nya, dia telah build ke atas. Di sini teman-teman bisa perhatikan adalah momentumnya, teman-teman. Ini adalah momentumnya. Kita tarik Fibo-nya. Di sini teman-teman bisa dapati ini adalah area yang benar-benar sangat bagus untuk teman-teman entry gitu. Jadi untuk Antam sendiri kita lebih baik wait and see. Kita lebih baik wait and see. Kita menunggu kemana structure barunya atau swing low-nya terbentuk. Kita sih coba proyeksinya dia akan masuk area demand ini, baru dia akan lanjut rally, teman-teman. Baru dia akan lanjut rally. Kita lebih baik menunggu untuk masuk di saham Antam ini karena di sini kalau teman-teman perhatikan ini adalah swing high namanya, teman-teman. Ini adalah swing high. Besar kemungkinan dia akan membuat swing low. Jadi kita tunggu swing low-nya terbentuk di mana, baru kita pertimbangkan untuk entry di saham Antam ini sendiri. Oke. Selanjutnya kita akan bahas saham Inco. Kita lihat saham Inco. Untuk Inco kita sudah pernah rekomendasikan sahamnya di bawah ya. Jadi seperti yang kita proyeksikan ini adalah area supply zone. Dan benar aja teman-teman perhatikan dia bereaksi terjadi seller mulai keluar dari saham Inco ini. Seller mulai keluar dari saham Inco ini. Nah, saya akan hapus gambarnya ya. Saya akan hapus gambarnya supaya teman-teman dapat mengerti apa yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Nah, jadi ketika teman-teman analisa itu, usahakan ketika teman-teman mau reanalisa, hapus gambar yang telah teman-teman perbuat gitu. Jadi jangan sayang, misalnya teman-teman udah forecast bentuk gambarnya cantik, sebab itu teman-teman nggak rela hapus, itu sangat tidak baik nanti untuk psikologi teman-teman itu tradingnya gitu. Nah, di sini sangat terlihat jelas teman-teman. Ini sangat terlihat jelas. Ini adalah area demand yang dia akan kejar. Kita bicara lebih baik seobjektif mungkin aja ya. Kita bicara seobjektif mungkin. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Inco ini, tunggu dia kembali memasuki area 5750 sampai 5520. 25 ini. Jadi itu adalah area yang bagus untuk teman-teman perhatikan di saham Inco ini sendiri. Jadi ini adalah swing high. Jadi strukturnya sama seperti saham Antam. Ini adalah swing high. Dia akan membuat swing low. Besar kemungkinan dia mau masuk area demand, baru kita akan entry di saham Inco ini. Oke? Itu untuk Inco. Selanjutnya kita lihat saham Tins. Untuk Tins, teman-teman perhatikan sebenarnya di sini dia agak berbeda ya pembentukan strukturnya dengan saham Inco dan juga
antam sendiri, teman-teman. Jadi di sini dia seperti membuat base, teman-teman. Kalau kita perhatikan dia di sini seperti membuat base gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi buy di something sini, ya teman-teman bisa lakukan karena di sini dia masih membentuk base. Sebenarnya dia masih membentuk base. Nah, untuk stop lossnya sendiri ini adalah gap, ya kan? Ini adalah gap. Jadi saya proyeksikan kemungkinan besar sih dia akan coba tutup gap ini. Kemungkinan besar ya, kita nggak tahu. Tapi kemungkinan besar dia akan tutup gap ini. Namun setidaknya kita akan coba letak stop loss di bawah gapnya aja. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham tin sini atau mencoba mengakumulasi, ya teman-teman bisa lakukan untuk di saham tin sini. Kalau seandainya untuk konfirmasi, ya tunggu dia breakout di atas 15.15 ini, teman-teman. Gitu, oke. Jadi untuk tin sendiri dia masih konsolidasi ya. Dia masih konsolidasi. Kalau seandainya di perdagangan besok dia benar-benar tutup gap down-nya itu di 14.35, ya teman-teman bisa coba spekulasi di saham tin sini sendiri gitu. Nah, selanjutnya saham terakhir yang ingin kita bahas di video kali ini ada saham MDKA. Untuk MDKA sendiri, teman-teman perhatikan, ini adalah area demand kita yang pernah kita buat dan dia sekarang sudah mulai build ke atas lagi ya. Dia sudah build ke atas lagi. Saya hapus ini gambarnya. Nah, untuk MDKA sendiri sebenarnya di sini udah terlihat jelas, teman-teman. Dia ada sebuah potensi reverse dari tren bearish ke tren bullishnya, teman-teman. Jadi untuk konfirmasi ya, untuk konfirmasi kita tinggal tunggu dulu dia break 4180 gitu. Ketika dia break 4180, kita lihat dulu stop lossnya kalau seandainya dia break. Ketika dia break 4180, tandanya ini teman-teman bisa jadikan area demand zone. Ingat, ketika dia break 4180, oke, dia break 4180 seperti ini. Sorry, kita harapnya sih dia break sentuh area supply-nya ini, teman-teman. Kita harap dia sentuh 4440-nya nih ketika dia break. Dia break, ya kan? Dia retrace, baru dia up, baru kita akan entry dan up gitu. Jadi sebenarnya untuk trading itu kita lebih banyak waktu untuk menunggu ketika teman-teman melakukan tipe trader swing gitu. Karena swing itu lebih banyak menunggu ketika entry, seperti ibarat sniper ya teman-teman. Seperti sniper, ketika betul-betul momentumnya dapat dan sesuai skenario baru kita entry gitu. Jadi untuk MDKA sendiri kita menunggu ya, kita menunggu ketika dia break, kita harapannya itu break dia benar-benar dengan candle impulsif, dia retrace, dia sentuh 40, dia retrace, masuk area demand, baru kita entry gitu. Itu skenario yang benar-benar yang sangat bagus ketika benar terjadi, teman-teman. Karena ini akan menjadi suatu demand yang benar-benar kuat nanti ke depannya. Oke, mungkin ini aja video yang akan kita buat di pertemuan kita kali ini. Jadi saya berharap apa yang saya sharingkan di video kali ini teman-teman dapat mengerti dan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Bisa bermanfaat. Saya kemungkinan besar akan buat suatu reward atau suatu materi yang akan saya turunkan kepada teman-teman yang ada di Mirai Aset Sekuritas. Jadi pastikan teman-teman itu dapat bergabung bersama kita di Mirai Aset Sekuritas. Nanti di situ kita akan belajar bareng dan kita akan trading bareng. Untuk info lebih lengkap ya, untuk bergabung bersama kita di Mirai Aset Sekuritas, nanti teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti kita akan trading bareng dan kita akan belajar bareng. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.